Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Andari Ratna Widyastuti SABMA. Saya adalah dosen tetap Ilmu Administrasi Bisnis, Konsentrasi Bisnis Internasional pada Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami, Jakarta. Saat ini, saya mengampu mata kuliah Perilaku Konsumen, yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib untuk Ilmu Administrasi Bisnis, Konsentrasi Bisnis Internasional. Dan mata kuliah ini berbobot 3 SKS pada satu semesternya dan diikuti oleh mahasiswa semester 4 program S1 Administrasi Bisnis, Konsentrasi Bisnis Internasional. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu menerapkan kompetensi dasar pada seorang inovator atau pendiri maupun founder dengan keilmuan program studi yang dipelajari. Yang kedua, mampu mengaplikasikan teknologi yang relevan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat secara inovatif dan kreatif. Yang ketiga, inovatif dan kreatif dapat membentuk sebuah startup. Yang keempat, mampu menciptakan ekosistem berbasis inovasi dan startup sesuai bidang ilmunya. Selanjutnya, menginternalisasi semangat kemandirian, kreatif, inovatif, proaktif, dan kewirausahaan, serta bekerja sama. Selanjutnya, menguasai konsep teoritis, metode dan perangkat analisis, fungsi manajemen atau merupakan perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, dan fungsi organisasi seperti pemasaran, SDM, operasional, dan keuangan, serta strategis teknologi pada berbagai jenis organisasi. Selanjutnya, mampu menerapkan pemikiran logis kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mampu mengidentifikasi dan merumuskan, melaksanakan, menganalisis, menyelesaikan masalah berkaitan dengan fungsi manajemen seperti perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Juga fungsi organisasi seperti sumber daya manusia, operasional, keuangan pada level manajerial, dan menerapkan teknologi pada prinsip-prinsip kewirausahaan. Capaian pembelajaran mata kuliah pada minggu kedua adalah mampu menguasai konsep segmentasi, targeting, dan positioning, di mana mahasiswa mampu menguasai konsep segmentasi, targeting, dan positioning. Capaian pembelajaran pada minggu ketiga adalah mampu menguasai konsep motivasi dan kepribadian konsumen, di mana mahasiswa mampu menguasai konsepnya baik dari motivasi dan kepribadian konsumen. Capaian pembelajaran mata kuliah pada minggu keempat mampu memahami konsep persepsi dan pembelajaran pada konsumen, di mana mahasiswa harus mampu memahami konsep persepsi dan juga pembelajaran pada konsumen. Capaian pembelajaran mata kuliah pada minggu kelima mampu menguasai konsep sikap dan pengetahuan konsumen. Jadi mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep sikap dan pengetahuan konsumen. Capaian pembelajaran mata kuliah pada minggu ke-6 mampu memahami pengaruh keluarga pada perilaku konsumen. Mahasiswa mampu memahami pengaruh keluarga dalam perilaku konsumen. Capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan ke-7 mampu memahami pengaruh budaya dan subbudaya pada perilaku konsumen, di mana mahasiswa mampu memahami pengaruh budaya dan subbudaya pada perilaku konsumen. Pertemuan ke-9 pada capaian pembelajaran mata kuliah mampu memahami pengaruh lintas budaya pada perilaku konsumen pada pasar global, di mana mahasiswa mampu memahami pengaruh lintas budaya pada perilaku konsumen. Capaian pembelajaran mata kuliah pada minggu ke-10 mampu memahami konsep komunikasi dan pengaruhnya pada perilaku konsumen, di mana mahasiswa mampu memahami konsep komunikasi dan pengaruhnya pada perilaku konsumen. Capaian pembelajaran di minggu ke-11 mampu memahami pengaruh media cetak, media penyiaran, sosial media, dan kelompok referensi pada perilaku konsumen,
di mana mahasiswa mampu memahami pengaruh media cetak, media penyiaran, media sosial, media kelompok referensi pada perilaku konsumen. Di minggu ke-12, capaian pembelajaran mata kuliah mampu mempengaruhi penyebaran inovasi pada perilaku konsumen, di mana mahasiswa diharapkan mampu memahami pengaruh penyebaran inovasi pada perilaku konsumen. Pada minggu ke-13, capaian pembelajaran mata kuliah mampu memahami tahapan dan proses riset pemasaran, di mana mahasiswa diharapkan mampu memahami tahapan dan proses riset pemasaran. Di minggu ke-14, capaian pembelajaran mata kuliah mampu memahami konsep dan proses pengambilan keputusan konsumen, di mana mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan proses pengambilan keputusan konsumen. Untuk pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar, di Institut Xiaomi sudah menganut sistem hybrid, ada metode pembelajaran luring dan daring, yang mana dilakukan secara profesional secara bergantian. Untuk mendukung dan menunjang kegiatan di Institut Xiaomi, mahasiswa dan dosen disediakan akun yang terintegrasi dengan SSO atau singkatan dari Single Sign-On. Di dalam SSO terdapat fasilitas absensi, materi perkuliahan, dan kotak tugas, serta informasi keuangan dan lainnya yang sudah terintegrasi. Pada pelaksanaan pemberian materi, dosen dapat melakukan dengan cara mengupload materi ajar ke SSO paling lambat sehari sebelum melaksanakan perkuliahan. Dan mahasiswa bisa mengunduh materi dan mengumpulkan tugas pada plus 7 hari sejak diberikan materi diupload oleh dosen. Di dalam sistem SSO tidak hanya berfungsi untuk kegiatan rutin mingguan maupun harian, tetapi juga bisa digunakan untuk mengumpulkan tugas jawaban pada UTS maupun ujian akhir semester, sehingga membuat lebih efektif baik untuk dosen maupun mahasiswa. Dalam sistem penilaian di Institut Xiaomi memiliki aspek penilaian antara lain komponen kehadiran. Kehadiran ini minimal 75% dari total kehadiran sehingga mendapatkan nilai 10%. Yang kedua, penilaian perilaku yang memiliki bobot 10%. Dan yang ketiga, tugas. Bobot tugas ini memiliki bobot sebesar 25% dan ujian akhir semester sebesar 35%. Sedangkan metode pengajaran yang saya gunakan tidak hanya menyampaikan materi presentasi, tapi juga menyampaikan beberapa hal yang terjadi, kejadian sehari-hari, pengalaman maupun video, dan praktek untuk melakukan perilaku konsumen di dalam kelas. Dan pengalaman yang berkorelasi dengan materi pengajaran, ditambah dengan penunjang pengajaran berupa Zoom Meeting, Google Meet, dan berkaitan dengan metode pembelajaran. Selain itu juga, mahasiswa melakukan outing class, di mana mahasiswa bisa melihat secara langsung bagaimana perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Juga praktek dalam kelas untuk memahami praktek perilaku konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Pada pelaksanaan kuliah, tidak jarang saya juga menyampaikan beberapa kejadian sehari-hari yang marak dibicarakan dalam masyarakat, agar mahasiswa aktif dalam diskusi kelompok di kelas. Juga ada studi kasus di mana banyak perilaku konsumen yang menyimpang atau penyimpangan perilaku konsumen yang menjadi bahan diskusi agar suasana menjadi lebih hidup dan mahasiswa menjadi lebih aktif. Sistem yang diberikan kepada mahasiswa juga meliputi 3 aspek. Yang pertama, keaktifan dalam berdiskusi, menyampaikan gagasan, dan diberikan tugas individu maupun tugas kelompok. Selain itu, mahasiswa juga mempraktikkan dalam satu rangkaian cerita, yaitu berupa drama yang berkelompok agar mahasiswa lebih memahami perilaku konsumen sehari-hari sampai pada keputusan pembelian. Untuk saat ini, saya melakukan pembelajaran secara hybrid, yaitu antara mix antara daring dan luring. Tapi untuk semester ini, dosen diwajibkan lebih banyak tatap muka dibanding perkuliahan secara daring.
pada semester-semester sebelumnya, saya melibatkan para praktisi untuk melakukan kolaborasi dan koordinasi dalam mengajar dalam kelas bersama saya untuk memberikan pelajaran atau pengajaran yang menurut saya sangat berguna untuk mahasiswa nantinya. Adapun tugas dosen untuk melakukan tridharma perguruan tinggi, saya juga lakukan sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, di mana hal ini bisa saya jadikan bahan ajar dalam mata kuliah saya untuk disampaikan kepada mahasiswa. Selanjutnya, materi pembelajaran yang saya sampaikan adalah materi yang dirancang untuk mendorong capaian pendidikan pembelajaran CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang memiliki daya saing dan juga memiliki keunggulan profesional. Demikian penjelasan mata kuliah perilaku konsumen. Selanjutnya, mari kita saksikan pembelajaran yang sudah saya lakukan secara daring maupun luring di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Semoga hari ini kalian sehat semua ya, sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini. Hari ini kita bahas tentang kepribadian dalam perilaku konsumen. Siapa yang tahu maksudnya? Ada yang tahu maksudnya? Sifat ibu. Sifat konsumen dalam perilaku untuk menentukan Ini apa? Kayak mau beli penjualan gitu ya. Jadi menentukan kapan intinya dia mau bayar untuk penjualan. Oke. Nah, kepribadian itu bersifat stabil, konsisten. Jadi stabil itu gimana? Ketika dari kalian masih kecil punya kepribadian apa, itu akan dewasa akan lebih terarah. Kalau yang bisa mengarahkan ya, kan ada juga kok jadi kepribadian kayak gitu sih. Ada bedanya di mana? Biasanya gitu ya. Itu karena perilaku itu terbentuk ketika kalian sudah mulai mendewasa. Oke. Sampai di sini ada mau bertanya? Jadi adik Badria pernah mengalami yang pas kita ada penelitian perilaku konsumen yang kepakuan, mau Bu? Gimana? Jadi saya mau menceritakan, mau izin bertanya, yang pas kita penelitian perilaku konsumen yang ke Mall Pakuan. Yang kemarin itu? Ya, jadi kemarin di saat ada tugas ke Pakuan, dari awal kan saya berniat untuk tidak membeli apapun barang yang tidak saya butuhkan. Tapi setelah sampainya saya di sana, saya malah melihat salah satu toko Guardian yang lagi gede-gedean promo. Dan pada akhirnya saya membeli padahal saya tidak membutuhkan barang itu gitu kan. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah iya seseorang memiliki dua kepribadian yang berbeda dalam satu waktu dalam berbelanja? Sebetulnya butuh nggak? Butuh, tapi untuk saat itu tidak. Hari itu tidak. Bisa nggak berubah kepribadian gitu maksudnya ya? Hari ini sebenarnya nggak butuh, tapi tiba-tiba kok karena dia lagi diskon gede-gedean, berarti after momennya ini sedang bagus. Nanti suatu saat butuh. Kebetulan toko yang dituju adalah toko obat-obatan. Next pasti butuh ya. Jadi kepribadian itu bisa berubah, bisa banget berubah. Berubahnya gimana? Ada pas momen, jadi dari nggak butuh jadi butuh, jadi dari nggak beli jadi beli. Tujuannya apa? Mumpung murah mungkin. Ya mungkin waktu itu mumpung murah ya karena diskon. Yang kedua, beli itu saat itu adalah ikut pas lihat. Kok kayaknya menarik ya momen orang berkumpul apa sih? Nah, tapi karena dari perubahan pikiran itu berubah ketika sudah sampai di tempat. Oh ternyata ya ini juga lumayan dibanding dengan hari yang kemarin. Kalau hari tidak ada diskon, ya mungkin agak mahal kan sayang juga ya. Jadi kita menggunakan momennya. Nah, kepribadian ini akan berubah, pasti akan berubah karena saat itu banyak halnya. Yang pertama karena momen. Yang kedua, toh juga nanti saya butuhkan lagi kok, ya kan mungkin aja ya, mungkin obat ini atau mau beli pembersih wajah yang sebetulnya di rumah juga masih ada, tapi karena murah ya dibeli aja, toh juga nanti dipakai. Itu ada juga, tapi kalau dengan catatan uangnya sedang longgar, tapi jangan sampai ada juga sedang menyesal. Dulu tahu gitu nggak usah beli ya, orang ini juga masih banyak. Itu banyak yang begitu, tapi itu akan pasti berubah. Berubah itu karena terikut orang. Kita itu kan kayak terhipnotis dengan barang. Ketika orang lagi berkumpul, lagi baris banyak orang, tiba-tiba berubah gitu dulu. Pengen tahu aja jualan. Dari kalian sudah diterima. Gimana kalau ibu balik bertanya ke kalian semua? Siapa yang mau kira-kira yang mau ibu tanya? Kalian mau gimana? Siapa yang mau ibu tanya? Ibu punya pertanyaan bagus. Talita, dari ibu kasih ke Talita aja. Nah, Talita, gimana? Orang sering
barang itu mencerminkan siapa dirinya. Coba deh kamu jelaskan, kalau pernyataan ini sesuai nggak dengan konsep citra diri kamu? Singkatnya, ini tuh fenomena identity buying. Jadi pembelian berbasis citra diri. Seringkali melakukan check out suatu produk bukan hanya karena fungsional saja, tapi karena produk tersebut dirasa cocok dengan representatif karakter dan vibe pribadi kita. Contohnya itu, kenapa banyak mahasiswa rela meluangkan waktu dan budget lebih untuk beli kopi di coffee shop yang estetik. Padahal kalau tujuannya murni cuma butuh kafein supaya nggak mengantuk pas kelas pagi, kopi sasetan pun fungsinya sama saja. Tapi keputusannya membeli kopi di coffee shop tersebut diambil karena mereka juga ingin membeli image sebagai individu yang produktif, modern, dan memiliki gaya hidup yang dinamis. Jadi produk yang kita konsumsi itu sebenarnya menjadi media nonverbal untuk mengkomunikasikan identitas dan status sosial kita kepada orang lain. Membeli image. Jadi ternyata image itu harus bayar ya. Apa sih nggak bayar? Semua bayar kok ya. Oke, betul ya. Jadi setiap orang punya menaikkan image-nya ya harus bayar memang. Bayar dengan membayar dengan gengsi ya. Dengan gengsi yang ya agak tinggi dikit biar agak beda. Oke, gimana kalau Ibu kasih pertanyaan buat Robi? Boleh, Bu. Asik, boleh ya. Oke. Nih, menurut Robi gimana pemasar menggunakan kepribadian untuk iklan? Gimana kalau seorang pemasar atau marketing dia gunakan kepribadian seseorang konsumennya digunakan sebagai media iklannya? Atau baju gunung, alat gunung, iklannya menonjolkan karakter yang bebas, pemberani dan tangguh. Ada lagi sebagai contoh produk mewah seperti parfum atau mobil. Iklannya menonjolkan karakter yang berkelas, sukses dan eksklusif. Ada lagi yang produk hemat, iklan yang menonjolkan karakter yang cerdas, bijak dan teliti. Jadi lingkungan bisa mengubah kepribadian seseorang dalam berbelanja, meskipun perubahannya berlangsung secara bertahap dan tidak mendasar. Kita akhiri dulu sampai di sini. Mudah-mudahan hari ini pelajarannya sudah cukup membuat kalian semakin pandai, semakin tahu, paham tentang bagaimana tentang kepribadian berperilaku terhadap perilaku konsumen ya. Terima kasih untuk hari ini. Sehat-sehat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa materi kita hari ini? Kita penjelasan tentang teori perilaku bersama. Materi ke-11 ya? Oke, kalau materi ke-11 boleh deh kita buka ya SSO ya. Hari ini Bu menjelaskan tentang teori perilaku berencana. Direncanakan. Mau itu tren lagi bagus, lagi ngetop, lagi FOMO, tapi direncanakan. Nah, penerapan ini adalah kerangka konsep yang menjelaskan faktor-faktor menentukan niat dari tindakan seseorang untuk menerima. And by the time she wakes, I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me like his eyes fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's bed. Oke Mbak, bentar ya Mbak. Totalnya jadi 287.000 Mbak. Ah, kok jadi mahal banget Mbak? Bukannya tadi saya beli teh pucuk doang ya seharga 4.000, kenapa hampir 300.000? Nah, kan tadi Mbaknya setuju buat ambil roti, terus setuju buat ambil promo tisu, satu set pensil sama pulsa Mbak. Jadi totalnya segitu. Atau ada yang mau dibatalin Mbak belanjanya? Aduh. Bukan Mbak, yang nanti bukan Mbak doang. Ya udah deh Mbak, nggak usah itu aja. Ini ya Mbak. Ya Mbak. Untuk belanjanya ya Mbak. Untuk belanja mau ditunggu ya Mbak. Ya Gusti, duit jajan baru turun, duit udah menipis lagi aja.
Sosial dan Manajemen STIAMI, khususnya program S1 Ilmu Administrasi Bisnis, konsentrasi Bisnis Internasional. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai, juga kepada tim panitia sertifikasi dosen 2026. Khususnya dari Direktorat Sumber Daya Manusia, Ditjen Dikti, dan Ristek Kemendikbud. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, baik dari Fakultas FIA maupun Fakultas FISMA. Juga seluruh jajaran, rekan-rekan sejawat, juga teman-teman dan mahasiswa yang sudah mensupport hingga saya bisa melaksanakan kegiatan ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.